Begini ya, jadi ini langsung saya jawab pakai referensi, pakai tag. Ini mungkin yang bawa kitab ikutnya halaman 293 ya. Itu yang mungkin nanti bisa dikopi sama yang nggak punya tag. Yang nggak punya tag mengkopi sama yang punya. Di sini diantaranya itu ada bab faslun fi dzikri rajul manaqiba nafsi. Bab seseorang boleh menyebut kelebihannya sendiri. Asal niatnya tidak riya. Di sini dicontohkan, tadi Bapak siapa namanya? Pak Samsul ya. Di sini diceritakan ketika mau masa paceklik, saya ulang lagi masa paceklik, itu Nabi Yusuf karena merasa amanah dan merasa punya kemampuan mengelola ketahanan pangan, beliau bilang ke rajanya, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Raja, jadikan kami pengatur ketahanan pangan karena ini hafizun alim, saya ahlinya dan saya terpercaya. Hanya Nabi Yusuf seorang nabi tentu panutan. Beliau menonjolkan kemampuannya itu boleh asal untuk kemaslahatan. Misalnya ada orang Islam sakit atau kiai sakit dengan dokter, bilang saja saya dokter biasa yang nangani. Itu boleh karena motivasi Anda dalam menyelamatkan Pak Kiai tadi atau orang yang sakit, bukan motivasi Anda adalah hadun nafsi, misalnya kalau dalam bahasa keinginan apa? Pribadi. Jadi itu boleh. Jadi ini di beberapa contohkan. Ya ayuhan nasu ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'. Nabi Sulaiman itu bilang gini, wahai para manusia, saya ini bisa bahasa burung apa saja dan saya bisa melakukan apa saja, wa utina min kulli syai'. Nabi Sulaiman ngendikan begitu karena ingin menunjukkan betapa sayangnya Allah ke saya, sampai saking sayangnya Allah, saya bisa menguasai bahasa burung, bahasa binatang. Jadi motivasi seorang nabi itu ingin menunjukkan betapa kudrohnya Allah tidak terbatas. Lah buktinya apa ya? Buktinya Sulaiman, teman tak cerita Nabi Sulaiman itu kalau ke masjid itu mesti jagungan sama orang miskin. Terus beliau bilang gini, miskinun yujalisu miskina, ayo podo kerene jagungan. Karena beliau dengan kenabiannya meskipun kaya raya itu tidak merasa punya sama sekali karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau buktikan beliau kaya raya itu untuk bangun Baitul Maqdis yang semegah itu semuanya pakai asetnya Nabi Sulaiman. Ketika bisa memperkerjakan jin dan setan juga untuk bangun Baitul Maqdis, bukan untuk bangun dirinya, rumah dirinya. Ya ini dicontohkan satu Nabi Sulaiman, dua Nabi Yusuf. Terus ketiga contoh yang diambil, setiap nabi ketika pidato kepada umatnya mesti ditutup dengan wa analakum nasihun amin. Saya ini adalah penasehat yang terpercaya. Jadi ajaran saya bukan ingin menyengsarakan kamu, tapi wa analakum nasihun amin. Saya adalah penasehat yang baik. Artinya akan menonjolkan diri. Jadi boleh asal itu untuk kemaslahat. Jadi misalnya UI punya penemuan apa yang keren, yang maslahat orang Islam diumumkan. Bahwa ini penemuan UI. Tapi tujuan Anda supaya mengangkat harkat martabat UI. Bukan setelah itu terus kirim surat ke rektor, saya harus tambahan gaji karena saya penemunya. Wah itu sudah nggak bisa jadi wali kalau gitu tidak. Tapi nanti rektornya yang ya agak tahu diri. Masa penemu sama nggak penemu disamakan gitu. Misalnya seperti itu. Jadi di sini ada sekian contoh, mungkin bisa diakses di halaman 293 di bab faslun fi dzikri rajuli manaqiba nafsi. Terus kalau contoh hadis, Nabi sering ngendikan begini, ana sayyidu waladi Adam wa ana awwalu syafi'in, dan saya adalah nabi pertama yang punya hak syafaat. Tapi Nabi ngendikan seperti itu supaya orang punya harapan ketika di mahsyar. Sudah kalau di masa nyari saya karena saya diberi hak. Jadi asal niatnya untuk maslahat nggak apa-apa. Makanya saya sering di mana-mana sering cerita, saya ini menekuni fikih supaya orang kalau belajar fikih jelas ke saya Pak. Kalau saya tidak ngomong, orang keliru guru. Tapi ya harus ada buktinya. Nanti ngomong ahli dok ada ahlinya ya kacau. Ya jadi boleh ya. Di sini dibabkan faslun fi dzikri rajul manaqiba nafsi. Bab seseorang boleh menunjukkan kemampuannya asal tadi untuk lil maslahah. Sudah Pak Samsul ya? Tadi yang pertanyaan dari siapa ini? Pak Sus Budian. Pak Sus itu gimana ini kasusnya itu orangnya sudah Islam toh? Sudah. Ya sudah apa-apa salah. Terus Anda ke Thailand itu nggak niat menghindar toh memang saatnya harus ke Thailand. Hanya menyesal. Oh, hanya menyesal, bagus lah, punya penyesalan. Enggak begini ya, kalau orang itu sudah Islam, itu kan tidak se-emergensi yang belum Islam, itu hanya ideal. Hanya idealnya seseorang kalau mau meninggal,
akhir dari kalimatnya adalah la ilaha illallah. Tapi itu pun ulama dinegur. Ini saya beri cerita sedikit. Kitab Fathul Mu'in itu termasuk kitab yang nggak setuju kalau kalimatnya sepersis la ilaha illallah. Kenapa Pak Sus? Logikanya gini. Ini semua ulama gitu ya. Itu ada dua riwayat. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebagian riwayat mangkana akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah. Nah ulama itu milih yang Allah. Kenapa milih yang Allah? Karena la ilaha illallah itu resikonya tinggi. Pas la ilaha ateis, tidak ada Tuhan, mati. Maka ulama, tradisinya guru-guru kita, kalau ada orang mau mati yang sudah akut, itu hanya ditalkin Allah, Allah, Allah. Karena ini lebih tidak berisiko. Tapi kalau la ilaha illallah, pas la ilaha, belum illallah, mati. Tidak bisa kamu pun, teruskan dulu baru mati. Ayo teruskan dulu, baru mati ini gimana? Belum illallah kok sudah. Jadi makanya terus di situ diterangkan lagi begini. Setelah orang itu melafadzkan la ilaha illallah, kan orang mau mati kan macam-macam ya. Ada yang sudah akut, ada yang masih sehat. Kalau masih sehat sebaiknya la ilaha illallah. Tapi kalau sudah akut hanya dilatih apa? Allah. Terus saran kedua oleh kitab Fathul Mu'in diterangkan sebaiknya jangan ngomong lagi. Karena Nabi ngendikan akhir itu harus itu menjadi kalimat. Jadi misalnya setelah kamu talqin la ilaha illallah, kamu tanya, Pak sertifikatnya di mana? Akhirnya bapaknya jawab di lemari. Pas melamari mati. Berarti akhir kalimatnya lemari. Makanya kita juga harus memperjuangkan supaya itu benar-benar akhirnya. Jika nanti dikenang di akhirat, ini orang luar biasa mengakhiri dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi nanti kalau ini orang luar biasa mengakhirinya dengan lemari. Lan kula suwun sanget gitu. Nek sampean ngaku murid kula, pokoke urip ku tau sak detik lah, pokoke tau seneng pangeran. Syukur-syukur sering. Di sampean sing diisin mbek pangeran, wong kok ora iso seneng pangeran. Nek senenge sampean mbek ngopi wis ngopi ra apa-apa. Nek senenge sampean mbek delok TV ra apa-apa. Tapi aja delok gambare iku jenenge seneng. Seneng perkara gambare, ora perkara pangeran. Terus niki kula nu sering niki mboten sombong niki tahadus bin nikmat. Kula nu sering ngekek dhuwit santri 50.000 kadang 100.000. Nek wonten santri rada alim tak kei 300.000. Tak kandhani. Dhuwit iki haram kanggo nyaur utang. Mergo utang wis kakean dadi tetepe ora cukup kanggo nyaur. Pokoke iki nggo ngopi tanggo apa sing kowe seneng. Ben kowe iku tau didelok pangeran ning kerajaane kowe tau seneng pangeran. Wis wong seneng kowe iku wong elek. Dadi seneng ngenteni iku disuwap. Wis penting tau seneng. Tau ngopi, tau sembuyu, pokoke urip ning donya ku happy napa? Suatu saat anak pangeran takok, kowe tau seneng jeng ning donya. Nate Gusti. Nate kula lali napa-napa nate. Pokoke nate napa? Seneng. Pergi kula niku isin tenan nggih. Kula nggih bolak-balik di masalah, tapi anggere susah iku isin dari pangeran. Isine iku kok sawangane iku pangeran salah kelola, salah tata, salah pilih. Nah, misalnya kayak susah atau mikir, pangeran piye to Abu Rizal paringi sugih rugen kok melarat. Padahal cara sugih rugen luwih maslahat tuh pangeran kok mbok warahi. Ya ora usah ngono, maslahate wis ngene iki. Pokoke maslahate wis ngene iki. Geleng-geleng ya, pokoknya pulau suwon, buah piro kadare, sampai nu tahu seneng gak pangeran. Semua piye carane, sebenarnya ngojo maksiat. Ya sebenarnya ngojo nopo maksiat. Masyhur Nabi nak ketemu adik Anas bin Malik dia adik, jenenge Umar. Umar niku Nabi nate dolan teng daleme Anas niku Umar niku pas dolanan manuk. Itu orang mriki kira-kira manuk gedet, nuker niku manuk cilik, mati dituwangi sih ambek adik Anas. Tiap ketemu Nabi dewasa ditakoki, "Jong kabari manuk empiye?" Ya Umar ma fa'alan du khair masyhur. Tiap Nabi ketemu muni ya Umar ma fa'alan du khair. Di Nabi lu sering guyon. Mulane sing diyakini Imam Ghazali, ya sing diyakini Imam Ghazali niku beliau sering mengutip hadis inna min khiyari ummati kauman yathakuna jahran min saati rahmatillah. Somben umatku sing apik termasuk umatku pilihanku, umatku iku kauman yathakuna jahran min saati rahmatillah. Nak guyu banter-banter mergo saking yakine jembare rahmate Allah.
Jadi kau wis bener. Oh, banter pol wis bener. Sing kedua sing ora bener. Waya beku nasiron menawi adabi. Nak nangis ku dhewean perkara ne wedi siksane. Oh, dadi nak dalu sungkeman pe pangeran nangis eling dosa. Jadi ngarepe wong akeh ora usah nangis biasa. Sing ceria. Mergo nak kowe sering nangis kesane iku ngeluh mbek kodok-kodok. Karena dhewe aku malah perlu diobatno. Dadi Nabi ku pinter banget. Nak dhewean iku waya buku nasiron min khaufi adabi. Nak dhewean iku nangis mergo wedi azabe Allah. Mergo mau nak dhewean nak guyu malah ini penting kula aturaken karena Dewi Ibnu Abbas ketika ono santri-santri ning guyu terus ada yang protes karena kasratud dhahki tumidul qalba, kalau guyu kakean iku marai ati napa mati. Itu kabeh ulama nafsiri ku guyu ning umurid dunia. Tapi nak guyune mergo puas aturane Allah niku malah dadi wali. Ini ku masyhur Nabi nate khutbah mimbar niku kan saking kayu sing boten kados mimbar saniki. Mimbare Nabi sampean pirsa kan teng Madinah itu kan kecil sekali. Niku ketika mensifati Allah saking senenge Nabi itu yatama yalu yaminan wasimalan. Jadi Nabi ku goyang-goyang yaminan wasimalan go nyritan. Donya ku kaya pangeran. Sok ben langit itu sakmene di. Nabi yo nyontok ngene di. Langit di depan kekuasaane Allah mu ala di. Wal ardi ala di. Wal bahri ala di. Nabi ku yatama yalu yaminan wasimalan. Sampai saya nesof awal termasuk Ibnu Umar cerita, aku udah mulai mundur, wah tidak rubah perkara.